Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Queenie Laila Zahra dengan NIM 2021-53082, kelas B, Sistem Informasi Universitas Mulia Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di mana tugas ini adalah membuat desain UI atau User Interface sebuah prototipe aplikasi. Oke, yang saya akan sampaikan nantinya adalah tentang tema yang akan saya pilih dan latar belakangnya, kemudian pilihan warna yang digunakan, dan yang terakhir adalah demo dari prototipe aplikasinya sendiri. Di sini saya memilih tema tentang perpustakaan. Latar belakang saya memilih tema tersebut yaitu di era modern ini, semua informasi bisa didapatkan dengan mudah melalui jaringan internet. Tetapi terkadang ada beberapa situasi yang mengharuskan pelajar untuk melakukan kegiatan perpustakaan dalam mengerjakan suatu tugas maupun hanya sekedar membaca buku yang diinginkan. Dalam aktivitas tersebut, pelajar yang meminjam buku terkadang membutuhkan waktu lebih dari waktu yang diberikan oleh pihak perpustakaan. Oleh karena itu, pelajar harus melakukan perpanjangan peminjaman buku dengan cara datang langsung ke perpustakaan tersebut. Tetapi hal itu adalah kegiatan yang biasanya sangat malas atau dihindari untuk dilakukan oleh para peminjam. Sampai-sampai peminjam itu biasanya mengundur-undur waktu sampai kadang lupa kalau waktunya sudah habis. Terus si peminjam akan mendapatkan sanksi berupa denda, dan denda itu akan terus menumpuk sebelum buku itu dikembalikan. Dan hal tersebut membuat si peminjam juga merasa pikir-pikir kembali untuk meminjam buku di perpustakaan. Jadi, salah satu tindakan yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah dengan membuat sistem yang memberikan peringatan bahwa waktu pinjam hampir habis dan sistem untuk memperpanjang buku yang dipinjam dengan cara online. Jadi tidak harus datang langsung ke perpustakaannya. Oke, di sini saya telah membuat desain UI sebuah prototipe aplikasi tentang sistem perpustakaan tersebut. Jadi langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya di sini saya menggunakan aplikasi desain UI bernama Justinmind karena lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Oke. Warna yang saya gunakan saat membuat aplikasi ini, saya menggunakan warna coklat, muda, dan krem. Serta nanti ada warna kuning sebagai warna dasarnya untuk memberikan kesan netral, sederhana, dan memberikan rasa nyaman saat menggunakan aplikasi ini. Oke, baik. Di screen kita akan langsung mensimulasikan sebuah prototipe ini. Kita simulasikan.
Oke, di sini di screen pertama ini terdapat logo dari ini adalah screen pertama ini adalah halaman login. Ya, di sini terdapat logo dari perpustakaan tersebut yaitu Public Library of Education Center. Kemudian di sini kita membutuhkan user ID dan password untuk dapat login di aplikasi tersebut. Tetapi jika belum memiliki akun tersebut, kita dapat mengklik sign up untuk membuat terlebih dahulu akun untuk login aplikasi ini. Langsung saja kita contohkan saat kita sudah mempunyai akun ya. Langsung saja kita klik login. Oke, di sini di screen kedua ini yaitu di halaman utamanya, mulai dari atas terdapat screen bar, search bar untuk mencari buku yang kita inginkan dengan mengetikkan judul buku tersebut maupun pengarangnya. Kita bisa klik atau kita juga dapat memilih kategori buku dari setiap genre-nya. Oke, di sini terdapat berbagai daftar buku yang ada. Ini di setiap ini kita dapat mengklik untuk melihat lebih banyaknya. Ini buku-buku terbaru, buku-buku yang sering dipinjam, dan semua buku. Kita bisa contohkan satu, kita klik, itu akan muncul ke halaman deskripsi buku. Nah, di sini kita dapat scroll-scroll nantinya, dan kita dapat langsung klik pinjam jika ingin meminjam. Saat kita ingin meminjam, kita nggak harus ke penjaga perpustakaannya. Jadi kita bisa, kalau di perpustakaan itu kan kadang ada barcode atau kode QR di setiap bukunya, ditempelin di bukunya. Nah, itu kita bisa langsung nge-scan kode tersebut. Jadi otomatis kita meminjam buku tersebut langsung masuk ke data petugas perpustakaannya. Jadi kita nggak harus nggak harus datang langsung ke petugas perpustakaannya. Kan kalau petugas perpustakaannya siapa tahu antri atau apa, kan kalau kita cuma punya waktu sedikit dan mepet, kita bisa gunakan cara tersebut agar lebih praktisnya. Oke, di bawah ini ada 4 tombol atau button. Yang pertama untuk ke halaman utama, yang kedua untuk ke halaman aktivitas, yang ketiga halaman notifikasi, dan yang keempat untuk halaman pengguna. Kita langsung coba ke halaman aktivitas. Di halaman aktivitas ini terdapat 2 subbab lagi atau 2 screen yang dapat kita kunjungi, yaitu screen sedang dipinjam. Ini menguat tentang buku-buku apa saja sih yang sedang kita pinjam. Kita contohkan, kita lagi meminjam buku ini, Nebula, dan tanggal-tanggalnya segini ya. Kita bisa klik buku tersebut jika ingin memperpanjang. Kita perpanjang, terus kita akan diarahkan lagi ke scan kode. Nah, sama caranya dengan tadi waktu meminjam. Terus juga ini ada riwayat. Nanti di sini itu akan berisi tentang buku apa saja sih yang sudah pernah saya pinjam. Tuh. Kemudian kita akan berpindah lokasi ke halaman notifikasi. Nah, di sini itu terdapat beberapa notifikasi yang akan, beberapa pemberitahuan yang akan
kita dapatkan. Contohnya itu buku Nebula harus dikembalikan 2 hari lagi. Jadi kita diperingatkan sebelum hari H untuk waktu tenggat buku tersebut. Jadi kita mempunyai waktu jika kita harus mengembalikan buku tersebut atau kita memperpanjangnya. Kemudian kita akan mendapatkan notifikasi jikalau perpustakaan tersebut mendapatkan koleksi buku terbaru. Jadi kita akan diberitahu kalau ada koleksi baru di perpustakaan tersebut jika kita tertarik untuk meminjamnya. Kemudian terdapat buku yang sudah berhasil diperpanjang. Kan kita tadi sudah mencontohkannya. Kalau kita memperpanjang sebuah buku, nah nanti itu kalau kita berhasil memperpanjang buku tersebut, nanti akan masuk notifikasi. Seperti ini contohnya, buku konspirasi alam berhasil diperpanjang, kayak gitu. Terus ada juga ini, kan nanti dia ada buku yang kita inginkan, tetapi habis dipinjam oleh orang lain. Kita dapat melabeli buku tersebut ke daftar antrian buku yang ingin kita pinjam. Apabila buku tersebut sudah dikembalikan oleh si pemilik sebelumnya, maka kita akan mendapatkan notifikasi bahwa buku tersebut sudah dapat dipinjam. Kayak gini. Langsung saja ke halaman pengguna. Di sini terdapat foto profil kita sebagai pengguna, user ID kita nantinya. Habis itu kita dapat mengedit profil tersebut. Ini kode scan QR ini memudahkan kita kalau ingin memperpanjang buku. Atau biasanya kalau masuk ke perpustakaan kan ada kayak absensi data pengunjung. Nah, kita itu juga dapat menggunakan kode QR ini, scan kode QR ini untuk men-scan bahwa kita itu datang ke perpustakaan ini gitu. Di scan nanti ada kayak barcode atau kode QR yang tersedia di perpustakaan untuk kita scan sebagai absensi atau daftar hadir. Oke, di sini terdapat pinjam untuk meminjam buku dan kembali untuk mengembalikan buku. Ini sama saja seperti tadi, kode QR juga. Tapi bisa aja kalau mau secara manual dapat mengunjungi ke petugas perpustakaannya. Ini tadi yang saya bicarakan, buku dalam antrean itu buku yang ingin kita pinjam, tetapi masih dipinjam oleh orang lain. Kita dapat melapilinya terlebih dahulu ke dalam buku dalam antrean. Kemudian ada informasi denda apabila kita sudah diingatkan, tetapi kita menunda-nunda untuk mengembalikannya. Atau kita diingatkan di saat kuota kita sedang habis atau di luar jangkauan. Itu kan nanti otomatis tetap kena denda. Nah, itu terdapat informasi denda. Kita tuh telat berapa hari sih, dendanya itu berapa. Nah, itu terdapat di informasi denda. Kemudian tentang kami ini berisi tentang aplikasi ini dan pengaturan, kritik dan saran, dan lapor. Lapor ini akan kembali ke halaman login lagi. Oke, itu semua demo dari prototipe aplikasi ini. Oke, kesimpulan dari aplikasi ini atau tujuannya itu tuh yang saya harapkan adalah sistem ini dapat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas perpustakaan, seperti mengecek apakah buku yang ingin dicari ada di perpustakaan atau tidak. Kan kalau kita ingin meminjam buku, kadang ada perpustakaan yang tidak lengkap. Jadi kita itu tidak perlu mengeluarkan banyak effort. Kita udah ke sana mencari buku ini, ternyata nggak ada bukunya, kan kayak membuang-buang waktu gitu. Nah, kita dapat menggunakan fitur aplikasi ini untuk mengecek dulu apakah bukunya ada atau tidak.
Kalau ada kan kita baru ke sana, kalau tidak juga kita dapat mencari-cari perpustakaan yang lainnya untuk mempersingkat waktu. Kemudian meminjam atau mengembalikan buku sendiri tanpa harus ke penjaga perpus. Melakukan perpanjangan waktu, pinjam tanpa datang ke perpustakaan sehingga dapat menghemat waktu. Dan untuk mengingatkan kita akan tenggat waktu pengembalian agar si peminjam tidak mendapatkan sanksi denda yang menumpuk. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang presentasi kali ini. Bila ada kesalahan penuturan kata, harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.